Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Aris Ahmad Jaya. Saat ini sebagai seorang motivator, karakter building, dan juga trainer serta coach sekolah-sekolah unggul di Indonesia. Saya berharap dengan momentum saat ini di mana anak-anak kita sedang belajar di rumah, guru pun seharusnya belajar kembali tentang bagaimana memiliki seni menyampaikan, memiliki seni untuk dicintai, dirindukan oleh anak didiknya, sehingga pembelajaran sedemikian menjadi menarik. Telah lebih dari 10.000 audiens yang merasakan pola mengajar gaya motivator atau MGM, dan insya Allah di momentum saat ini saya ingin berbagi dengan Anda secara free. Dan silahkan Anda bagi kepada guru-guru yang lain yang belum sempat mengikuti training online ini. Insya Allah Anda akan mempelajari banyak hal. Di antaranya adalah bagaimana Anda menjadi pribadi yang mampu menarik dan menyenangkan, pribadi yang dirindukan, dan pribadi yang mampu menginspirasi serta menjadikan anak didik Anda mencintai Anda sebelum mencintai pelajaran yang Anda bawakan. Salam bahagia, saya Aris Ahmad Jaya dari Lembaga Karakter Building Nasional Abko Sugesti Motivatindo. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik dan guru yang hebat, berdasarkan niat seseorang menjadi guru, saya membagi dua. Yang pertama adalah guru betulan, dan yang kedua adalah guru kebetulan. Guru betulan adalah guru yang memang dari awal ingin menjadi seorang pendidik, ingin mengajar, dan memang dia ingin menjadi guru. Guru betulan ini memang seorang guru yang diidamkan, guru yang memiliki energi untuk mengajar, energi untuk bertemu dengan siswa, energi untuk menularkan keilmuannya kepada anak didiknya. Guru betulan memang guru yang diidamkan. Namun ternyata sebagian guru yang saya kenal adalah guru kebetulan. Yaitu kebetulan ada lowongan menjadi pengajar, maka dia menjadi guru. Kebetulan lulus dari universitas dan sambil menunggu pekerjaan, maka dia melamar menjadi guru dan kebetulan diterima. Makanya akhirnya menjadi guru seterusnya. Kebetulan ada yayasan orang tua yang butuh guru, butuh di manage, sehingga mau tidak mau harus melanjutkan impian orang tua, akhirnya menjadi guru dan pendidik di yayasan itu. Kebetulan ada teman yang ngajak, daripada nganggur maka menjadi guru. Apakah guru kebetulan itu salah? Salah kalau kebetulannya terus menerus dan tidak mau belajar. Namun kadang-kadang guru kebetulan pun akan menjadi guru betulan ketika dia mau belajar, mau mengerti bahwa ini bagian dari sebuah proses yang harus dihadapi. Dan kadang-kadang guru kebetulan pun bisa menjadi guru yang mencintai, guru yang dicintai, guru yang menyelami kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh, karena dia menyadari bahwa ini bagian dari sebuah proses baik yang harus dijalankan. Apakah Anda guru betulan atau guru betulan? Saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Anda tidak mau menerima profesi Anda sebagai seorang guru. Itu yang masalah. Baik Anda guru betulan maupun Anda guru kebetulan,
ketika Anda menerima profesi Anda ini sebagai bagian dari sebuah pilihan mulia, mau memberi pembelajaran dengan cara yang baik dan menyenangkan, menginspirasi anak didik Anda mencintai ilmu yang Anda sampaikan, maka sesungguhnya guru betulan maupun guru kebetulan buahnya akan manis manakala dia adalah guru yang mencintai profesinya. Apalah artinya guru betulan namun tidak mau belajar, menyampaikan asal-asalan dan menyesali pilihan hidupnya? Karena itu, selamat datang para guru yang mau menginvestasikan waktu untuk belajar. Saya, Arsa Ahmad Jaya, ingin mencoba membantu Anda untuk menjadi guru yang dicintai, guru yang dirindukan, guru yang akhirnya diizinkan kehadirannya untuk memberi pembelajaran apapun, karena Anda adalah kurikulum yang sesungguhnya. Apapun yang Anda bawa, murid Anda akan mencintai manakala dia menyukai Anda. Karenanya, izinkan saya untuk hari ini, untuk sesi kali ini, mengajarkan kepada Anda bagaimana Anda menjadi guru yang dirindukan kehadirannya, kepergiannya, guru yang menginspirasi, dan guru yang menyenangkan. Baik pembelajaran apapun yang Anda berikan, Anda adalah kurikulumnya. Karena Anda adalah guru yang menyenangkan dan diizinkan. Mudah-mudahan untuk tema hari ini Anda bisa pahami dan bisa Anda praktekkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai niat kita menjadi seseorang yang menjadikan murid kita mencintai ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Berdasarkan kinerja, saya membagi ada 3 tipe guru. Yang pertama adalah nyasar, yang kedua bayar, dan yang ketiga sadar. Guru nyasar adalah guru yang tidak punya tujuan, tidak punya arah. Dia guru yang menyesatkan. Mengapa? Murid-murid bisa membenci pembelajaran karena guru nyasar ini tidak berenergi. Murid-murid bisa membenci apapun yang disampaikan oleh guru nyasar ini. Selain tidak punya target, tidak punya energi, dia adalah seorang guru yang kehadirannya sebenarnya menjadikan jam dinding bergerak sedemikian lambat karena murid jenuh. Guru nyasar lebih baik segera menyadari kalau memang tidak punya energi menjadi seorang guru, lebih baik mengundurkan diri daripada banyak korban-korban yang tidak menyukai pelajaran apapun yang disampaikan. Yang kedua, guru bayar. Guru bayar adalah guru yang energinya terkait dengan finansial. Dia bekerja karena ada gaji. Sebatas dia bekerja karena ada urusan finansial yang diperoleh. Guru bayar ini kadang-kadang mengajar berdasarkan energi uang. Guru semacam ini adalah guru yang tidak konsisten. Kadang ketika tanggal muda semangat, wajah cerah, antusias karena mungkin ada finansial yang cukup habis gajian, ada sertifikasi. Namun terkadang mukanya sedemikian menyedihkan, tidak semangat gara-gara dia merasa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang menjanjikan. Pekerjaan yang menyedihkan, tidak menghasilkan kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Guru bayar saya sarankan segera sadar. Karena banyak murid yang pada dasarnya harusnya mendapatkan inspirasi keilmuan, tapi mendapatkan guru yang on off. Kadang semangat, kadang tidak. Kadang bagus, kadang tidak. Ini akan menjadikan murid tidak mendapatkan figur yang benar-benar mampu menginspirasinya. Yang ketiga adalah guru sadar. Seorang guru yang kehadirannya
menjadikan murid-murid mencintai dirinya, mencintai pelajarannya, dan mencintai kehidupan, karena apapun yang keluar dari mulut guru sadar adalah kata-kata yang mampu menyadarkan. Pembelajaran menjadi menyenangkan, keilmuan menjadi mengasihkan, kehadirannya adalah kehadiran yang menyenangkan, kepergiannya adalah kepergian yang dirindukan. Karenanya, mengajar gaya motivator adalah sebuah teknik bagaimana Anda mampu menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru yang sadar. Menyadari sepenuhnya bahwa profesi ini adalah profesi yang mulia. Sebuah profesi yang menghantarkan murid-murid Anda mendapatkan kepahaman, keilmuan yang baik dan benar, sehingga mereka mampu menghadapi permasalahan-permasalahan sesuai dengan zamannya. Guru sadar adalah konektor kebaikan. Guru sadar adalah konektor keilmuan yang layak dicintai, dan akhirnya murid Anda mencintai ilmu itu. Guru sadar adalah guru yang menyadari suatu hari nanti ketika dia meninggal, maka murid-murid inilah yang akan menjadi amal jariahnya. Ilmu yang ditinggalkan akan menjadi inspirasi bagi orang setelahnya, dan guru sadar menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah magnet bagi kecintaan siswa-siswinya terhadap ilmu yang dia bawa, kecintaan siswa-siswinya kepada Rob Tuhan yang menciptakannya, kecintaan siswa-siswinya kepada sebuah keilmuan yang dihadirkan melalui dirinya. Semoga Anda menjadi guru sadar. Yuk kita pelajari bersama-sama mengajar gaya motivator. Bagaimana menjadi seorang guru sadar yang datangnya menyenangkan, pulangnya dirindukan, menarik dan menyenangkan dari detik pertama sampai bel terakhir. Silahkan, semoga Anda menikmati. Sahabat guru dan pendidik yang luar biasa, ada 5 langkah yang bisa Anda praktekkan untuk mengajar gaya motivator. 5 langkah ini akan saya bahas satu persatu, dan silahkan Anda praktekkan 5 langkah ini. Maka dengan langkah-langkah ini diharapkan Anda mampu menjadi guru yang dicintai, guru yang dirindukan, guru yang menginspirasi, dan guru yang menjadikan murid-murid Anda mencintai Anda dan mencintai ilmu yang Anda bawa. Sebelum saya berikan 5 tips langkah mengajar gaya motivator, saya ingin mencoba membahas sedikit tentang bagaimana peran seorang guru yang sesungguhnya. Ada 4 peran guru yang terkadang kita tidak memerankannya dengan utuh. Peran yang pertama adalah mengajar. Peran yang kedua adalah mendidik. Peran yang ketiga adalah menginspirasi. Dan peran yang terakhir adalah menggerakkan. Terkadang kita lebih fokus pada peran pertama, yaitu mengajar. Memindahkan keilmuan yang ada di otak kita ke otak murid kita. Memindahkan kurikulum yang ada ke pikiran murid kita. Jadi kalau guru hanya sekedar mengajar, maka Anda akan kalah dengan metode dan pola-pola hari ini. Bisa online, mereka bisa belajar dari YouTube. Bahkan sekarang sudah ada kelas-kelas online yang memungkinkan murid Anda bisa belajar keilmuan tanpa kehadiran guru. Saya ingin Anda masuk ke zona berikutnya, yaitu mendidik. Bagaimana seorang guru mampu mendidik? Tentu guru menjadi idola, menjadi teladan, menjadi contoh. Guru sendiri dari 2 kata, digugu
dan ditiru. Diharapkan ketika Anda masuk ke ranah mendidik, maka Anda bisa memasukkan nilai-nilai, norma-norma baik yang bisa dijalankan oleh anak didik kita dalam keseharian. Kedisiplinan, kejujuran, bisa dipercaya, berbagi, bekerja sama, berkomunikasi, memudahkan urusan orang lain, menolong, membantu. Itu adalah pola-pola yang bisa Anda masukkan ketika Anda mendidik dan Anda bisa masuk lewat pembelajaran apapun. Mungkin Anda guru matematika, Anda bisa mengajarkan tentang kejujuran, kedisiplinan. Mungkin Anda adalah guru IPA, bisa mengajarkan tentang bagaimana mereka bersyukur, bagaimana mereka mampu berinteraksi, bagaimana mereka mampu menjaga. Dan ternyata guru yang mampu mendidik adalah guru yang menginspirasi. Guru yang mampu menginspirasi. Kenapa? Karena dari apa yang Anda didik, dia akan terinspirasi. Dia akan menjadikan Anda menjadi bagian dari histori, bagian dari sejarah mereka, dan bukan hanya sekedar bagian dari story ataupun cerita. Anda adalah sosok yang menginspirasi mereka. Ketika Anda mampu menunjukkan energi, Anda mampu menunjukkan keteladanan, Anda mampu menunjukkan bahwa Anda sepenuh hati, maka Anda adalah inspirator bagi mereka. Anda motivator bagi mereka. Dan akhirnya Anda mampu menggerakkan mereka mengerjakan apa yang Anda sarankan. Menggerakkan mereka menjalankan apa yang Anda harapkan. Jadi sekali lagi, guru yang hebat adalah guru yang tidak sekedar mengajar, tapi dia juga mampu mendidik, menginspirasi, dan menggerakkan. Saya akan berikan 5 tips mengajar gaya motivator, dan silahkan Anda pahami satu persatu tips ini. Saya akan kirimkan beberapa video dan juga tulisan-tulisan terkait dengan mengajar gaya motivator, 5 tips bagaimana guru dirindukan, dicintai, dan menginspirasi. Bapak dan Ibu guru yang cerdas, langkah-langkah mengajar gaya motivator atau MGM yang akan kita pelajari mudah-mudahan mampu merubah cara berpikir serta pola laku Anda dalam mengajar anak murid Anda. Langkah-langkah ini adalah langkah yang telah dibuktikan dan dipraktekkan oleh ribuan klien kami di seluruh Indonesia. 5 langkah sederhana yang ketika setiap guru mempraktekannya, maka ada sebuah nuansa yang berbeda yang akan dirasakan oleh anak didik ataupun murid-murid Anda. Langkah yang pertama adalah jadilah guru yang menarik dan menyenangkan. Itu langkah yang pertama. Dengan menarik, Anda memiliki daya tarik. Dengan menyenangkan, Anda memiliki daya yang menjadikan murid Anda merindukan Anda. Untuk menarik dan untuk menyenangkan, tentu Anda harus mempelajari pola sederhana yang ketika Anda coba buktikan, Anda akan mendapatkan sebuah rasa baru yang akan diterima oleh murid Anda. Saya akan membahas tentang bagaimana menarik, kemudian bagaimana menyenangkan. Bapak dan Ibu guru, menarik dimulai dari apa yang terlihat. Menyenangkan dimulai dari apa yang terasa. Ketika pandangan pertama murid sudah suka dengan Anda, tatapan pertama murid sudah nyaman dengan Anda, maka Anda sudah mulai masuk ke daya tarik. Untuk menjadi guru yang menarik, Anda lakukan 3 langkah sederhana ini. Yang pertama, persiapkan diri Anda dengan latihan sebanyak mungkin bagaimana menjadi pribadi yang menarik.
Contohnya, dari sisi penampilan, Anda adalah seseorang yang memang mempersiapkan penampilan terbaik. Karena Anda adalah sosok yang menarik. Dari segi berperilaku, Anda juga sosok yang menarik. Sehingga murid Anda menilai Anda bukan sekedar ketika Anda di dalam ruangan, tapi juga ketika Anda di luar kelas atau di luar ruangan. Dan untuk menarik, Anda harus mampu menunjukkan bahwa diri Anda benar-benar layak untuk diizinkan oleh murid Anda. Nah, untuk diizinkan ini, Anda perlu tahu. Diizinkan adalah ketika murid Anda mengizinkan dirinya memperhatikan, bukan sekedar melihat, mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Jadi, Anda harus mampu menjadi pribadi yang layak untuk diperhatikan dan layak untuk didengarkan. Jadi, langkah pertama untuk menjadi pribadi yang menarik adalah Anda memang menarik. Anda memiliki daya tarik. Anda layak untuk diizinkan. Anda perlu pahami, di dalam pikiran murid Anda ada dua pintu. Pintu yang pertama adalah pintu mengizinkan. Pintu yang kedua adalah pintu tidak mengizinkan. Untuk pintu mengizinkan dan pintu tidak mengizinkan ini, saya akan bahas pada slide berikut ini. Guru cerdas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu mengizinkan dan pintu tidak mengizinkan. Sebagian Anda mungkin asing dengan istilah ini. Namun ini adalah salah satu istilah favorit saya ketika memberikan materi training secara offline agar para peserta, khususnya guru, mudah memahami makna pikiran mengizinkan dan pikiran tidak mengizinkan. Pintu terbuka adalah manakala siswa-siswi Anda mengizinkan Anda. Mereka senang dengan Anda. Mereka nyaman belajar dengan Anda. Dan pintu tidak mengizinkan adalah pintu tertutup, di mana mereka tidak suka dengan pembelajaran Anda, tidak menyukai Anda, intinya adalah menolak. Bagaimana pintu mengizinkan itu terbuka untuk Anda, dan yang tertutup kemudian terbuka juga untuk Anda? Saya coba memberikan sebuah pembelajaran sederhana bagi Anda. Sebelum mereka menerima pelajaran Anda, maka murid Anda harus menerima Anda terlebih dahulu. Sekali lagi, sebelum murid Anda menerima pembelajaran apapun yang Anda bawa, kurikulum apapun yang Anda beri, materi apapun yang Anda suguhkan, syarat pertama yang harus Anda pahami adalah mereka harus menerima Anda. Dan agar mereka mau serta mampu menerima Anda, syaratnya adalah mereka mengizinkan Anda. Sesungguhnya untuk diizinkan, maka Anda harus menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan. Dan untuk menyenangkan, Anda harus mampu untuk memahami bahwa mereka adalah orang yang berbeda dengan Anda. Ketika Anda mengajar anak TK, Anda harus mampu berperilaku sebagaimana anak TK berperilaku. Ketika Anda guru SD, Anda harus memahami bagaimana kondisi anak SD kekinian. Karena SD kekinian beda dengan SD masa Anda, masa kita dulu. Ketika Anda SMP,
Ketika Anda SMA juga sama. Jadi jangan paksa mereka untuk mengerti Anda. Tapi Anda harus mampu mengerti mereka. Anda harus mampu mengubah di menjadi me. Ingin dihargai menjadi menghargai. Ingin dilayani menjadi melayani. Nah, seperti itu. Ketika Anda mampu mengerti bahwa Anda harus diterima, Anda harus diizinkan, Anda harus diberikan peluang untuk bersama dengan mereka, maka kunci yang pertama ini harus Anda kuasai. Anda harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Murid Anda lebih menyukai apa yang menyenangkan daripada apa yang penting tapi tidak menyenangkan. Atau sesuatu yang menarik lebih diterima oleh mereka daripada sesuatu yang penting tapi tidak menarik. Jadi sekali lagi, para guru hebat Indonesia, belajarlah secara terus-menerus menjadi pribadi yang menyenangkan. Sehingga Anda benar-benar diterima. Anda benar-benar diizinkan. Dan pikiran mereka terbuka untuk Anda. Dengan demikian, Anda telah berhasil melakukan langkah pertama menjadi pribadi yang menyenangkan. Pintu terbuka untuk Anda. Dan anak murid Anda menerima apapun yang Anda bawa. Saya akan berikan contoh-contoh sederhana bagaimana trik membuka pintu anak murid Anda. Bapak dan Ibu guru yang cerdas dan mudah-mudahan menjadi penghuni surga. Berkah hidupnya dan panjang umurnya. Amin. Berikut beberapa contoh bagaimana murid Anda membuka pintu mengizinkan untuk Anda. Yang pertama, Anda masuk dalam sebuah kondisi yang senyum. Pastikan bahwa permasalahan Anda itu bukan permasalahan murid Anda. Kalaupun Anda punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan teman, itu bukan masalah murid Anda. Jadi, pastikan Anda masuk dalam kondisi nyaman. Minimalnya adalah senyumlah. Senyum 1, 2, 2, 5. 1 dari hati, 2 senti kanan, 2 senti kiri, cukup 5 detik. Kalau terlalu lama, itu kram. Jadi, cukup senyum masuk. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda sapa mereka dengan salam yang berbeda. Kalau selama ini Anda mengatakan salam langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mereka belum siap. Coba Anda ganti dengan format seperti berikut. Semoga siswa yang menjawab salam saya cerdas otaknya. Mereka akan menjawab amin. Kan gitu. Semoga yang menjawab salam saya mendapatkan nilai terbaik dan naik kelas dengan rapot yang memuaskan. Semoga yang menjawab salam saya menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi agama, bagi negerinya, dan juga bagi keluarganya. Semoga yang menjawab salam saya otaknya jenius, cerdas, dan mudah mempelajari pelajaran yang akan saya berikan hari ini. Setelah itu Anda baru salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti mereka menjawab Anda. Daripada Anda masuk dalam kondisi manyun, langsung, Assalamualaikum. Siapa yang belum mengerjakan PR? Ngacung. Maaf, yang belum mengerjakan PR silahkan keluar. Akhirnya mereka keluar semua dan Anda mengajar bangku kosong. Karena anak zaman sekarang ini mengerjakan PR itu
ya begitu, tidak terlalu nyaman. Itulah kenapa Finlandia itu nggak ada PR. Karena mereka tahu pekerjaan rumah itu memang menjenuhkan bagi anak. Tapi kalau anak suka dengan pelajaran, nggak usah dikasih PR juga, mereka akan belajar. Jadi yang pertama, Anda adalah masuk senyum. Nah, Anda menyapa dengan salam. Nah, kemudian yang ketiga, berikan apresiasi. Anda ngomong begini aja. Anak-anak sekalian, terus terang saja, saya suka ngajar kalian. Saya senang ngajar kelas ini. Saya bahagia bertemu dengan kelas ini. Atau Anda bilang, dari sekian banyak kelas yang saya ajar, kelas ini yang buat saya semangat. Atau Anda bilang, saya bangga menjadi guru kalian. Atau banyaklah kata-kata yang mungkin bisa Anda ungkapkan daripada Anda datang-datang marah-marah emosi. Coba senyum, kemudian Anda salam dengan cara yang saya ajarkan, kemudian yang berikutnya Anda bilang begini. Terima kasih ya. Saya terus terang saja senang ngajar kelas ini. Dari sekian banyak kelas yang pernah saya ajar, kalian yang menjadikan saya berenergi, atau menjadikan bapak berenergi, atau menjadikan ibu berenergi. Nah begitu. Sehingga mereka kaget. Wow, guru saya sudah berubah nih. Tumben, nah kata mereka begitu. Tumben guru kita berubah. Mereka nggak tahu aja, gurunya sudah ikut training online mengajar gaya motivator. Anda coba praktekkan itu aja. Anda masuk dalam kondisi senyum, menunjukkan bahwa Anda menguasai masalah Anda. Yang kedua, Anda salam dengan salam sapaan yang berbeda, yang tadi saya contohkan. Dan yang ketiga, apresiasi. Anda ungkapkan bahwa Anda senang bersama dengan mereka. Apresiasi, hargai. Jadi dengan cara ini, Anda akan menjadi sosok yang diizinkan. Berikutnya, saya akan kasih contoh yang lain, tip dan triks bagaimana pintu pikiran mereka terbuka. Untuk Anda. Bapak dan Ibu guru yang cerdas, tips berikutnya, agar pintu mengizinkan anak didik Anda terbuka untuk Anda, sehingga mereka mengizinkan dirinya memperhatikan dan mendengarkan Anda, menyukai apapun yang Anda bawa. Tip yang kedua adalah berikan simulasi-simulasi sederhana sebelum pembelajaran dimulai. Mainkan game-game sederhana sebelum pembelajaran dimulai. Anda bisa lakukan game tepuk, Anda bisa lakukan tebak-tebakan, Anda bisa lakukan games yang bisa Anda ambil dari YouTube, dari internet. Insya Allah, saya akan coba kirimkan kepada Anda contoh-contoh video sederhana ketika kami memberikan materi training pada siswa-siswi sebelum pembelajaran dilakukan. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini Anda akan mudah memahami dan melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau dalam bahasa Jawa, 4N. Niteni, niru, nambah-nambahi, nemu. Nah, Anda tinggal cari saja game-game simulasi dari YouTube kah, dari training-training yang Anda ikuti kah, dari buku-buku game kah. Maka mudah-mudahan dengan demikian suasana tidak garing di awal. Mainkan simulasi, mainkan game. Bisa tepuk, ya, bisa tebak-tebakan, bisa game gerak, atau menyanyikan lagu bersama-sama. Itu mungkin akan memecahkan suasana. Setelah mereka nyaman dengan simulasi-simulasi game yang Anda berikan, maka hormon kebahagiaan mereka akan tumbuh.
Hormon itu bernama hormon endorfin. Hormon yang memiliki 8 kali kekuatan lebih besar daripada morfin. Ini kata Seigeo Hariyama dari Jepang. The Miracle of Endorphin. Dia menulis buku itu. Jadi ketika Anda sudah mampu bersimulasi, bermain, memainkan games dengan mereka, maka sebenarnya mereka telah mengizinkan dirinya untuk memperhatikan dan melihat Anda, mendengarkan instruksi Anda, mengikuti apa yang Anda suruh. Contoh nih, saya kasih contoh. Anak-anak sekalian, kalau Bapak tepuk sekali, maka kalian akan tepuk 2 kali. Coba ya. Nah, betul, bagus. Kalau saya tepuk 2 kali, kalian tepuk 3 kali. Keren. Kalau saya tepuk 3 kali, kalian cukup tepuk sekali. Oke, perhatikan. Kalau saya 3 kali, kalian tepuk sekali. Bagus. Keren. Kita coba ya. Kita akan coba acak. Fokus, konsentrasi. Kalian pasti bisa. Oke, bagus, keren. Seperti itu. Kalau saya tepuk 3 kali, 2 kali, ataupun sekali secara acak, kalian harus siap. Oke? Bagus. Nah, seperti itu. Setiap kali Anda habis memainkan game, apresiasi mereka. Puji mereka. Bagus, keren, hebat. Nah, itu yang membuat mereka semangat. Contoh-contoh game, Anda nanti bisa saya kasih linksnya. Anda nanti bisa lihat dan bisa tirukan game-game itu. Jadi, pertama, Anda tadi masuk dengan salam, senyum, sapa yang bagus. Berikutnya, Anda mainkan simulasi-simulasi game. Nah, coba Anda pahami, resapi dulu. Anda coba pahami, kita akan masuk ke tips berikutnya bagaimana diizinkan. Bapak dan Bu Guru yang cerdas, bahagia, sukses, serta mulia, insya Allah. Tip yang ketiga, agar anak didik Anda, putra-putri didik Anda, membuka pintunya untuk Anda, mengizinkan Anda membersamainya, ini yang harus Anda praktekkan. Tanggap basah kebaikan, tempa besi selagi panas. Artinya, apresiasi prosesnya. Apresiasilah siswa-siswi Anda, tidak menunggu kenaikan kelas. Tidak menunggu mereka menjadi juara nasional. Apresiasi, hargai prosesnya. Ingat, tangkap basah kebaikan, tempa besi selagi panas. Coba Anda lihat. Besi susah sekali ditempa kalau sudah dingin. Besi mudah ditempa ketika masih sedemikian panas memerah. Tips ini adalah tips yang luar biasa. Anda bisa berikan apresiasi secara personal atau apresiasi secara massal. Ketika Anda mudah mengapresiasi, maka sesungguhnya Anda mudah diterima. Contoh sederhana. Ketika ada murid Anda datang tepat waktu dan kebetulan Anda hadir, Anda cukup berkata kepada murid itu, Imron, keren, kamu orang yang disiplin. Jadi orang sukses kamu nanti, Imron. Itu adalah contoh tempa besi selagi panas. Tidak menunggu kenaikan kelas yang dia sudah lupa melakukan itu. Contoh yang lain. Ada seorang ketua kelas yang rela mengabdikan dirinya memimpin teman-temannya tanpa gaji, tanpa bayaran, tanpa sertifikat. Itu ketua kelas, ketua OSIS, ketua panitia, ketua ekskul, macam-macam lah. Anda bisa menemui dia secara personal dan Anda bilang,
Rudi, kamu ketua kelas ya? Kamu calon leader masa depan. Karena kamu punya jiwa kepemimpinan. Keren. Suatu hari nanti kamu jadi orang sukses karena kamu mau mengabdi untuk banyak orang. Selamat ya Rudi ya. Bapak bangga dengan kamu. Atau ibu bangga dengan kamu. Kata-kata seperti ini akan menjadikan murid respect kepada Anda. Mereka mengapresiasi Anda. Membela Anda. Berjuang bersama Anda. Nah itu. Secara massal Anda bisa lakukan seperti ini. Saya suka ya. Kalian tuh orangnya kompak. Kelas ini kompak. Keren. Saya bangga jadi wali kelas kalian. Keren. Kalian adalah salah satu kelas yang menjadi kelas favorit bagi saya. Saya terus terang saja senang ngajar kalian. Kalian berproses. Walaupun pernah remedial, kalian tetap berjuang. Sehingga hari ini semua kalian sudah dinyatakan tuntas. Keren, keren. Saya syukur dan saya bersyukur menjadi guru kalian. Jadi sekali lagi, apresiasi. Hargai. Dengan menghargai, Anda dihargai. Dengan melayani, Anda dilayani. Dengan memberi, sesungguhnya Anda menerima. Jadi Bapak dan Ibu yang cerdas, guru yang pelit apresiasi, pelit pujian, pelit menghargai, maka dia sesungguhnya adalah guru yang menjerumuskan muridnya untuk menjadi murid yang tidak suka dengan guru, dan apapun pelajaran yang dibawa oleh guru menjadi pelajaran yang membosankan. Jangan sampai Anda menjadi konektor kejelekan atau konektor ketidakberhasilan bagi murid Anda. Kalau Anda mengajar sebuah ilmu dan murid Anda suka dengan ilmu itu, Anda menjadi konektor kebaikan bagi dia, menjadi kebaikan masa depannya. Kalau Anda adalah konektor keburukan, dengan Anda, murid benci dengan pelajaran Anda, benci dengan ilmu Anda, dan tentu benci dengan siapa yang memberikannya, yaitu Anda. Maka Anda telah menutup pintu-pintu kesuksesan. Coba bayangkan kalau murid Anda tidak suka matematika. Maka semua pelajaran terkait dengan hitungan dia tidak suka. Gara-gara Anda. Anda berinvestasi ketidakbaikan di masa depan. Anda guru bahasa Inggris misalnya. Dan murid Anda tidak suka bahasa Inggris gara-gara penyampaian Anda membosankan, menjenuhkan. Maka murid Anda tertutup untuk menyukai bahasa internasional. Jadi sekali lagi, apresiasi. Jadi saya sudah membahas langkah yang pertama tadi, menjadi guru yang menarik, guru yang menyenangkan. Sehingga 3 tips tadi ketika Anda jalankan, maka murid Anda akan membuka pintunya untuk Anda, menerima Anda, dan berikutnya menjadikan Anda sebagai guru idola, guru favorit bagi dia. Jadi kita tuntaskan dulu yang pertama dari 5 langkah MGM, menjadi guru yang menarik dan menyenangkan dengan 3 langkah tadi. Oke, salam yang baik, sapa yang benar, kemudian masuk dengan simulasi-simulasi, menghargai mereka. Wow, keren. Lakukan langkah ini, keajaiban terjadi. Saya Sama Jaya, siap membersamai Anda untuk 4 langkah MGM berikutnya. Bapak dan Ibu guru yang cerdas, setelah kita mempelajari langkah yang pertama, yaitu bagaimana Anda mampu menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan, sehingga Anda diizinkan untuk menjadi bagian dari sejarah putra-putri terbaik Anda, menjadi sejarah anak didik Anda, maka saatnya saya berbagi langkah yang kedua dari mengajar gaya motivator. Langkah yang kedua ini adalah langkah yang hebat. Langkah ini adalah langkah di mana Anda mampu menjadi bagian dari pemain dan bukan sekedar penonton. Langkah yang kedua ini adalah temukan titik lebihnya
dan motivasilah mereka melalui titik lebih yang mereka punya. Temukan nilai unggulnya dan mulailah masuk melalui nilai unggul yang bersangkutan. Temukan nilai tambah murid Anda dan masuklah melalui nilai tambah mereka. Einstein pernah berkata, kalau kita memaksa seekor burung untuk berenang, ikan untuk terbang, monyet untuk melata, maka kita akan melihat kebodohan-kebodohan dari hewan tersebut. Sama halnya, seorang guru yang hebat adalah seorang guru yang memberikan kesempatan-kesempatan muridnya untuk unggul melalui nilai unggul yang mereka miliki. Maka keunggulan-keunggulan yang lain akan mengikutinya. Kenapa langkah yang kedua ini penting? Karena terkadang seorang siswa akan merasa minder, rendah diri, tidak percaya diri dikarenakan dia diberikan momentum yang bukan nilai lebihnya. Dia diberikan momentum nilai kurangnya. Ada murid Anda yang punya kemampuan bahasa yang bagus, namun lemah di matematika. Ada murid Anda yang hebat di organisasi dan hubungan interpersonal, sehingga dia suka aktivitas organisasi dalam kepanitiaan dan lain sebagainya, namun mungkin dia lemah dalam hal pelajaran tertentu. Misalnya bahasa, atau matematika, atau IPA. Nah, ketika Anda menyepakati hal ini, maka Anda akan diterima oleh murid Anda. Sebuah contoh sederhana. Seorang guru yang mengetahui bahwa salah satu muridnya punya kemampuan matematika yang bagus, maka guru ini akan bisa diterima ketika dia masuk melalui matematika. Sebuah contoh sederhana. Amir, kamu matematikamu keren. Kemampuanmu berhitung bagus. Suatu hari nanti kamu akan menjadi orang sukses. Karena biasanya orang pintar matematika, dia mampu melakukan kejujuran. Dia bisa teliti. Jadi kamu suatu hari nanti akan menjadi orang hebat melalui matematika ini. Namun, kamu juga harus belajar pelajaran-pelajaran yang lain. Karena melalui matematika ini, kamu akan mendapatkan kehebatanmu dan pelajaran lain akan menjadikanmu juga lebih cepat hebatnya. Itu contoh saja. Atau ketika kita menemukan seorang murid dan dia bisa nyanyinya bagus. Oke. Kemampuan vokalnya bagus. Maka tentu dia akan menjadi percaya diri ketika kita kasih kesempatan dia untuk tampil di depan menyanyikan sesuatu sebelum pembelajaran dimulai. Kita berikan dia panggung. Kita berikan dia momentum. Kemudian kita berikan apresiasi dia di hadapan teman-temannya dengan kata sebenarnya mungkin sederhana ini. Mira, contoh saja, anggap saja namanya Mira, suaramu bagus dan kamu punya kepercayaan diri yang keren. Kamu berani tampil di depan umum dan suatu hari nanti kamu akan menjadi orang hebat. Namun, kamu juga harus rajin belajar. Karena ketika kamu hebat dan berani tampil serta pelajaran bagus, maka ini akan menghantarkanmu menjadi orang sukses. Keren Mira. Jadi sebenarnya langkah yang kedua ini akan saya bahas lebih detail pada slide berikutnya. Inti dari langkah kedua ini adalah temukan nilai tambah murid Anda. Temukan nilai lebih siswa Anda. Dan berikan mereka momentum untuk menjadi seseorang berdasarkan nilai lebih dan kehebatannya. Karenanya, seorang yang hebat bukanlah orang yang mampu menjadi manusia yang memaksa orang lain untuk hebat sepertinya. Namun seorang yang hebat adalah seorang yang mampu menciptakan dan menghantarkan kehebatan generasi setelahnya. Karena memberikan momentum-momentum hebat bagi anak muridnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada slide berikutnya tentang tip bagaimana Anda menemukan nilai tambah, nilai lebih
murid-murid Anda sehingga Anda mampu mengajar gaya motivator. Diterima, diizinkan, dan dirindukan. Guru hebat yang dirahmati Allah, dengarkan baik-baik. Pada audio berikut ini, saya ingin tunjukkan kepada Anda 3 langkah menemukan kehebatan, nilai tambah, nilai lebih dari putra-putri didik Anda. Perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama adalah Anda harus mampu memberikan momentum, kesempatan hebat dari masing-masing siswa-siswi Anda berdasarkan nilai lebihnya. Suatu hari ada seorang guru saya, dia yang membimbing saya, Prof. Musa namanya, dari IPB Bogor. Dia berbicara, yang mahal dalam hidup bukan sekedar bagaimana kita mengetahui ilmu. Bukan bagaimana kita terampil mengerjakan ilmu. Bukan sekedar kita memiliki ekspektasi terhadap ilmu. Atau memiliki kemampuan terhadap ilmu. Namun, sesuatu yang mahal adalah momentum yang diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi, momentum itu mahal. Karenanya berikan kesempatan murid Anda untuk menjadi duta dari sekolah Anda. Biarkan mereka mewakili teman-temannya. Biarkan mereka menjadi duta dari sekolah di mana Anda mengajar. Tujuannya bukan mendapatkan juara pertama, bukan. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka berharga. Memberikan kepercayaan pada mereka bahwa mereka punya nilai. Jadi, setiap anak harus mampu diberikan momentum, kesempatan, sehingga mereka menjadi merasa bermakna, merasa dipercaya, merasa bernilai. Jadi Bapak dan Ibu yang cerdas, seorang yang suka pramuka tentu akan bahagia ketika menjadi wakil pramuka dari sekolah tersebut dan dikirimkan ikut camping misalnya, untuk bertanding dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Seorang yang menyukai olahraga tertentu tentu bahagia ketika dikirimkan untuk menjadi duta sekolah tersebut untuk mewakili teman-temannya bertanding bersama sekolah lain dalam olahraga yang dia pilih. Seorang yang memiliki keilmuan tertentu misalnya matematika, IPA, bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia tentu akan bahagia ketika dikirimkan oleh sekolah menjadi bagian dari duta sekolah tersebut. Jadi sekali lagi, momentum diberikan bukan karena dia harus menjadi juara utama. Momentum diberikan bukan karena dia harus mampu mengalahkan yang lainnya. Tapi momentum diberikan agar mereka merasa menjadi bagian dari orang yang dipercaya. Menjadi duta yang diberikan kesempatan. Dan sekali lagi, momentum adalah bagian dari cara seorang guru mampu memberikan nasihat, memberikan masukan, dan memberikan kepercayaan. Jangan selalu orang itu saja yang dikirimkan oleh sekolah untuk mewakili sekolah Anda. Karena dia serba bisa misalnya. Tapi lihatlah bagaimana orang-orang biasa menjadi mutiara yang hebat karena dia masuk ke dalam kerang mutiara. Pasir biasa pun akan menjadi mutiara yang hebat kalau dia masuk ke dalam kerang mutiara. Sekali lagi, pasir yang biasa pun akan menjadi mutiara yang hebat ketika dia diolah di dalam kerang mutiara. Dan kerang mutiara itu adalah Anda, sekolah Anda, institusi Anda. Jadi, guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadi kerang mutiara bagi siswa didiknya
karena dia senantiasa memberikan momentum-momentum hebat bagi anak didiknya. Itu langkah yang pertama. Kita akan lanjutkan langkah yang kedua, bagaimana kita mampu menemukan nilai tambah dan nilai lebih dari siswa-siswi didik Anda. Saya Sama Jaya, senang berbagi dengan Anda. Bapak dan Ibu guru yang cerdas, saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Anda, kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan surga, insya Allah. Setelah saya berbagi, yang pertama, langkah bagaimana menghadirkan nilai tambah, nilai lebih, mutiara yang ada pada anak didik Anda. Maka sekarang, langkah yang kedua dari tips mengajar gaya motivator dari menghadirkan nilai lebih dan nilai tambah murid-murid Anda adalah libatkanlah mereka menjadi bagian dari pemain, bukan sekedar menjadi penonton. Biarkan mereka menjadi bagian dari sejarah kehidupannya, bukan hanya menjadi seorang yang bisa bercerita. Ingat, jadikan mereka menjadi bagian dari histori, yaitu sejarah, bukan sekedar story ataupun hanya bisa bercerita. Tentu ketika Anda melibatkan mereka untuk berpendapat, beride, bergagasan tentang sesuatu, maka mereka akan ikut bertanggung jawab atas ide dan gagasannya. Contoh sederhana, Anda sebagai wali kelas misalnya, Anda beride kepada anak murid Anda di kelas tersebut. Seandainya kalian jadi wali kelas, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menjadikan kelas ini menjadi kelas yang hebat? Atau kalau kalian diberikan kesempatan untuk merubah kelas ini, kira-kira apa saja yang akan kalian rubah? Atau seandainya kalian adalah kepala sekolah, apakah ide-ide kreatif yang akan kalian keluarkan untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul dan hebat? Dengan kita memberikan kesempatan seperti itu, melibatkan mereka, maka mereka akan mengungkapkan ide, gagasan, kecerdasan, emosi, dan hal-hal yang mereka harapkan selama ini. Tentu, ketika ide dan gagasan ini ditampung, kemudian dijalankan, maka mereka akan menjadi bagian yang bertanggung jawab atas ide dan gagasan itu, karena mereka merasa terlibat dalam proses perwujudan ide dan gagasan tersebut. Ini sangat berbeda manakala ide gagasan hanya dari guru, hanya dari wali kelas, hanya dari kepala sekolah, tanpa melibatkan mereka. Jadi sekali lagi, dengan Anda melibatkan mereka, memberikan kesempatan mereka untuk beride, bergagasan, berusul, maka Anda telah juga memberikan kesempatan kepada anak didik Anda menjadi bagian dari sejarah, menjadi bagian dari pelaku, bukan sekedar penonton. Jadi Bapak dan Ibu yang cerdas, sesungguhnya orang-orang hebat, guru-guru yang hebat, bukanlah guru yang nampak hebat di hadapan muridnya. Namun guru-guru yang hebat adalah guru yang mampu mewujudkan kehebatan muridnya karena melibatkan muridnya dalam proses kehebatan masa depannya. Jadi sekali lagi, libatkan mereka menjadi pemain dalam sejarah kehidupan mereka dan bukan hanya menjadi penonton dari kehebatan Anda. Orang-orang hebat bukanlah orang yang punya nilai lebih dibanding dengan orang yang ada di sekitarnya. Tapi orang-orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menghebatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk murid-muridnya, dikarenakan kemampuannya memberikan momentum yang pertama, memberikan kesempatan mereka menjadi pemain, dan yang terpenting adalah hargai prosesnya.
Jangan selalu pada hasil akhir. Hargai prosesnya. Karena proses inilah yang akan mereka ceritakan suatu hari nanti ketika mereka sudah menjadi orang sukses. Gagal adalah peristiwa. Sekali lagi, gagal adalah peristiwa. Saya dan Anda, murid Anda, dan semua orang di sekitar kita tidak pernah gagal. Yang gagal adalah peristiwanya. Seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong, yang gosong adalah tempenya, bukan gadisnya. Sekali lagi, bukan gadisnya yang gosong, tapi tempenya yang gosong. Karenanya, guru motivator adalah seorang guru yang mampu melibatkan siswa didiknya menjadi bagian dari pemain dan bukan sekedar menjadi penonton dalam kehidupannya. Jadikan mereka memiliki histori, bukan sekedar mampu bercerita tentang story. Untuk langkah yang ketiga, bagaimana mewujudkan nilai tambah murid Anda, saya akan berikan pada slide berikut ini. Salam bahagia, saya Aris Ahmad Jaya untuk Anda semua. Bapak dan Ibu yang cerdas, setelah kita mempelajari 2 langkah menemukan nilai tambah murid Anda, kehebatan mereka, nilai lebih mereka, maka saatnya saya berbagi tips yang ketiga. Bagaimana mereka benar-benar mampu menemukan nilai tambah mereka, nilai jual mereka, nilai lebih mereka. Karena pada dasarnya mereka akan dihargai dan mampu percaya diri dengan nilai tambah yang mereka miliki. Dan biarkan kekurangannya dilengkapi oleh nilai tambah yang dimiliki oleh orang lain. Karena mereka pun melengkapi nilai kurang orang lain dengan kelebihannya. Tips yang ketiga adalah berikan label positif. Ya, berikanlah label positif untuk mereka. Label positif ini bisa Anda berikan secara umum, yaitu kelas. Dan juga bisa Anda berikan kepada individu-individu yang ada di dalam kelas. Sebuah contoh sederhana. Ketika seorang guru berkata seperti ini, kelas ini adalah kelas yang kompak dan terampil. Itu label. Saya suka dengan kelas ini. Kalian benar-benar bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Itulah label. Atau Anda berkata seperti ini. Terus terang saja, ketika saya mengajar kelas ini, saya berenergi. Karena kalian adalah orang-orang yang antusias. Saya suka dengan kelas ini. Meskipun sebagian mereka belum seantusias sebagaimana yang Anda katakan, maka ini adalah merupakan daya magnet, daya tarik untuk menjadi seperti yang Anda harapkan. Tahukah Anda, label membangun persepsi. Label akan membangun rasa. Label positif yang Anda berikan akan berpengaruh pada persepsi positif sebagaimana yang Anda katakan. Ingat, kata-kata Anda adalah proposal hidup. Dan proposal hidup akan terwujud sebagaimana apa yang Anda proposalkan. Karena kata-kata Anda adalah doa. Saya akan berikan contoh beberapa tips sederhana memberikan label positif bagi siswa-siswi didik Anda. Contoh yang pertama. Ketika Anda menjadi wali kelas misalnya, atau menjadi guru kelas, ataupun menjadi guru mata ajar, Anda bisa memberikan contoh sederhana dengan berbicara. Saya suka mengajar kalian karena kalian adalah kelas yang kompak, kelas yang antusias, kelas yang keren. Karena kalian sedemikian kompak dan antusias, maka saya ingin kelas ini, khusus dari saya sebut kalian adalah kelas lebah. Jadi karena kalian adalah memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah, bermanfaat dia, berguna dia,
tidak pernah merusak dia. Dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Saya ingin kelas ini adalah kelas yang mampu meniru bagaimana lebah hidup. Jadi saya ingin kalian adalah menjadi lebah-lebah hebat bagi kehidupan. Ya, saya berikan kelas ini adalah kelas lebah. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Inggris, atau bisa dengan bahasa Arab. Tergantung bagaimana Anda memberikan label. Dan ternyata label-label yang diberikan itu ketika disepakati itu akan membangun persepsi. Seorang Masaru Emoto dari Jepang membuat sebuah penelitian sederhana bagaimana kata-kata kita itu mempengaruhi pola-pola kehidupan. Sebuah contoh sederhana. Ketika saya berkata seperti ini di depan kelas, anak-anak sekalian, saya suka ngajar kalian. Saya senang ngajar kalian. Itu akan rasakan berbeda dibandingkan Anda berkata seperti ini. Terus terang saja, saya capek ngajar kalian. Lemes ngajar kalian. Kalian ini susah diaturnya. Kalian berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Kalau Anda berbicara seperti itu, maka tunggulah Anda akan tertolak. Bukan sekedar ditolak, tertolak. Dan apapun pelajaran yang Anda berikan, pun pelajaran yang tertolak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kekuatan label itu luar biasa. Berikutnya, kita juga bisa memberikan label pada individu-individu. Contoh, ketika di kelas itu ada seorang ketua kelas, anggap saja namanya Ali. Anda bisa berbicara, Ali, leader masa depan. Anda bisa begitu. Kamu ketua kelas dan kamu adalah contoh orang yang bertanggung jawab. Suatu hari nanti kamu akan menjadi seorang direktur di perusahaan karena kamu adalah leader masa depan. Mungkin juga Anda menemukan seorang di kelas itu yang suka banget dengan pelajaran eksak misalnya. Anda bisa sebut, mana Imron si jenius? Mana Fatimah si cerdas? Mana Alex si disiplin? Mungkin Anda bisa memberikan label-label itu dan Anda tidak perlu khawatir karena Anda bisa menciptakan label-label hebat pada setiap siswa. Lama-lama label itu akan menjadi nyata. Jadi sekali lagi, temukan nilai tambah dari siswa-siswi Anda dengan kemampuan Anda memberikan label di belakang namanya. Saya ingat, suatu hari guru saya pernah memberikan sebuah titik label yang hari ini sangat berkesan bagi saya. Saya dikasih label sang kreator. Karena kebetulan saya suka sekali meng-create sesuatu. Menggubah sesuatu. Membuat sesuatu. Dan itulah guru saya menyebut saya, mana Aris sang kreator. Ternyata itu luar biasa bagi kehidupan saya. Jadi sekali lagi, langkah yang pertama, yang kedua, dan ketiga sudah Anda pelajari. Bagaimana menemukan nilai tambah dari siswa-siswi Anda. Mudah-mudahan dengan 3 langkah sederhana ini, Anda akan belajar banyak langkah-langkah berikutnya. Karena 3 langkah ini hanya menjadi langkah pemantik. Saya Reza Samajaya, selamat mempraktikkan langkah-langkah ini, dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Sukses dan selamat mencoba. Guru Tangguh Berhati Cahaya, alhamdulillah kita telah mempelajari 2 langkah mengajar gaya motivator beserta tips-tips di dalamnya. Mudah-mudahan 2 langkah ini dari 5 langkah yang akan kita pelajari secara utuh mampu memberikan cara baru Anda dalam berpikir, pola-pola kreatif untuk dipraktekkan, dan yang terpenting adalah Anda siap menjadi guru sadar, guru yang menyenangkan, dan guru yang menginspirasi putra-putri didik Anda.
Insya Allah perkuliahan berikutnya akan kita laksanakan pada Selasa minggu depan. Dan di titik jeda ini kami akan berbagi kepada Anda untuk pendalaman materi-materi dari tips 2 langkah MGM yang telah Anda pelajari. Kami nanti akan mengirimkan film-film pendukung, link-link pendukung, sehingga Anda tetap belajar di hari Sabtu, Ahad, dan Senin ini. Tetap ada di grup, karena grup ini menjadi rebutan dari waiting list 1.500 guru di Indonesia. Terus terang kami cukup bahagia dengan 4.000 lebih animo dari para guru di seluruh Indonesia yang ingin mengikuti kuliah online ini. Jadi sayang sekali ketika Anda meninggalkan grup ini, padahal ada 1.000 lebih guru yang menunggu untuk diundang masuk ke dalam grup kuliah online ini. Karena keterbatasan jumlah setiap grup maksimal 257, maka kami membagi menjadi grup-grup kecil di mana setiap grup ada 240 sampai 250 orang di dalamnya. Saya Sama Jaya bersyukur dengan kehadiran Anda di kelas online ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan upaya kita ini menjadi upaya baik untuk berkontribusi bagi negeri Indonesia, bagi putra-putri didik kita. Kita berdoa mudah-mudahan corona segera berlalu, vaksin segera ditemukan, dan kita bisa beraktivitas kembali, karena terus terang saja kita pasti rindu dan kangen dengan suasana kelas, riuh dan ramainya anak-anak murid kita, hingga dengarnya cerita dan celotehan mereka, dan mudah-mudahan Allah segera menghapuskan permasalahan corona ini dari negeri kita. Saya Sama Jaya, sukses untuk Anda semua, dan kita nanti akan bisa discuss di link yang akan diberikan oleh admin kepada Anda. Silakan Anda berikan pertanyaan, tambahan, usulan, ataupun komentar di link tersebut, karena dengan adanya komentar Anda menjadikan energi bagi kami untuk berinspirasi bagi Anda dan semua masyarakat guru di Indonesia. Silakan Anda buat pertanyaan, dan mudah-mudahan Anda semua dimudahkan oleh Allah. Oh ya, satu lagi. Anda bisa memfollow Instagram saya @arisahmadjaya, disambung Alfa Romeo Indisera Aris AHMAD JAYA, disambung. Anda bisa follow di situ, dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan banyak manfaat melalui Instagram yang kami buat. Dan Anda juga bisa memfollow Instagram APKO, nanti akan diberikan linknya oleh admin. Dan semoga persaudaraan, persahabatan yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita khususnya, dan anak didik kita pada umumnya. Sukses semuanya, selamat tetap belajar, selamat menjadi guru-guru hebat, dan selamat menjadi manusia yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.